touching the truth. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Santi Aprianti. Nah, di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan dari buku Teori Akuntansi dalam Perspektif Penelitian Akuntansi. Bukunya yang ini. Di video sebelumnya aku sudah membahas teori research based theory. Nah, di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan teori, yaitu stewardship theory. Menurut Bapak Donaldson dan Davis pada tahun 1991, teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan service. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Manajer eksekutif di bawah teori ini tidak jauh hanya menjadi seseorang yang oportunistik. Pada dasarnya, manajemen juga ingin melakukan pekerjaan dengan baik untuk menjadi pengelola yang baik dari aset yang dimiliki perusahaan. Teori stewardship ini menyatakan bahwa tidak ada hubungannya permasalahan umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak ada permasalahan motivasi internal di kalangan eksekutif, pernyataannya tentang seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, teori stewardship ini terjadi karena terdapat perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen dan eksekutif mempermudah tindakannya yang efektif. Positive Accounting Theory. Teori akuntansi positif diakui kemunculannya ketika Watts and Zimmerman mempublikasikan artikelnya yang berjudul Towards a Positive Theory of Determination of Accounting Standard pada tahun 1978. Artikel tersebut telah menjadikan teori akuntansi positif sebagai paradigma riset akuntansi yang dominan, yang berbasis empiris kualitatif dan dapat digunakan untuk menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau menjadi model baru untuk pengembangan teori akuntansi di kemudian hari. Menurut pendapat Watts and Zimmerman pada tahun 1990, mengidentifikasi terdapat 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis. Manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode pada tahun berjalan. Yang kedua yaitu hipotesis hutang atau ekuitas atau debt equity hypothesis. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Yang ketiga, hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibanding perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan ukuran variabel profit dan aspek politik yang mendasari hipotesis ini
individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Selain itu, teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan dan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik